Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya teman-teman. Kita ngebahas zodiak Libra 15 Juli sampai akhir Juli 2022. Ya, seperti biasa kita ngebahas kehidupan, keuangan, dan juga asmara. Ini asmara yang berpasangan, yang lajang, dan juga yang single parent, laki-laki dan perempuan ya pastinya. Dan ini energi general teman-teman, tidak akan resonate untuk semua orang, dan tingkat keresonatannya juga tidak akan 100%. Jadi sesuaikan dengan energi kalian yang ketarik ke sini, seperti itu ya. Dan seperti biasa teman-teman, jangan bosan ya, saya akan selalu menawarkan produk-produk saya. Ini gelang energi seperti ini. Ini udah diisi dengan spiritual dan supranatural ya teman-teman. Dan ini bisa dikirim ke luar negeri. Dan juga ada liontin ya, seperti ini contohnya. Nah, ya. Dan ini buat laki-laki juga ada. Ini harganya 200.000 ya teman-teman. Untuk liontin, lipstick, gelang, bedak itu bisa dikirim ke luar negeri. Kalau parfum sama madu karomah tidak bisa ya. Dan ini madu karomah ini saya khususkan untuk ruqyah, untuk melepaskan aura negatif dan membantu menyembuhkan penyakit medis ataupun non medis. Ini 90.000 ya teman-teman harganya. Isinya 350 gram. Dan ini minyak wangi aura, ini isinya 30 ml. Ini harganya 85.000. Dan ini isinya 50 ml, harganya 130.000. Ini buat laki-laki dan perempuan, masalah wangi bisa disesuaikan ya. Dan ini saya khususkan untuk asihan agar disenangi oleh banyak orang, kelancaran pekerjaan, dan juga buat usaha dagang. Kalau gelang liontin itu lebih ke untuk membersihkan aura negatif, kelancaran pekerjaan, rezeki ya, dan juga membersihkan aura negatifnya seperti itu. Saya reading malam banget, ini jam 11, udah mau jam 12 malam. Jadi kalau saya agak serak-serak gitu suaranya, mohon dimaklumi. Kehidupan zodiak Libra di tanggal 15 Juli sampai akhir Juli 2022. Dan sepertinya banyak dari kalian yang mulai bisa melepaskan beban dalam kehidupan kalian yang berhubungan dengan finansial yang belum kunjung stabil ya, pekerjaan yang belum kunjung datang, atau ada beberapa beban pikiran yang berhubungan dengan utang piutang, atau berhubungan dengan penjualan yang belum closing juga kalau kalian di bidang marketing atau apapun itu ya, atau misalnya ingin menjual aset kalian. Tetapi di sini kalian juga banyak yang udah punya planning ke depan, kira-kira yang akan dilakukan itu apa. Karena sepertinya banyak dari kalian ini yang akan membuka usaha baru, bahkan punya kedudukan yang baik. Dan kalian tuh seperti udah punya planning ke depannya, kira-kira untuk memajukan usaha kalian, pekerjaan kalian, atau misalnya meningkatkan karir kalian itu seperti apa. Ini kalau saya perhatikan ini dua versi ya teman-teman. Jadi di versi pertama, ini banyak dari kalian yang diharapkan atau disarankan untuk melepaskan beban pikiran kalian, atau beban masa lalu, atau apapun pengalaman hidup kalian yang buat kalian tuh merasa terhimpit, merasa nggak bisa bergerak, punya beban pikiran atau beban kehidupan yang buat kalian tuh seperti kecil atau tidak berdaya ya, seperti itu. Jadi lepaskan dulu, karena kalau terus-terusan dipikul kalian akan kelelahan. Intinya bukan berarti kita harus bukan berarti saya menyarankan untuk melupakan ya, mungkin nggak akan lupa, tapi kalau terlalu dipikirkan atau jadi beban pikiran, itu justru akan menghambat langkah-langkah kalian untuk mencapai sesuatu yang kalian harapkan, atau kestabilan finansial atau kehidupan kalian. Karena apa? Karena pikiran cernihnya kadang-kadang ketika kita lagi banyak pikiran, banyak masalah, itu sepertinya terhambat ya teman-teman ya.
kalian juga harus mulai bisa merubah cara pikir, cara pandang, cara hidup, bahkan sikap kalian. Kira-kira yang kurang baik itu perbaiki, yang udah baik tingkatkan lagi, dan kalian juga udah harus bisa melepaskan orang-orang yang toksik, orang-orang yang tidak baik, atau kebiasaan kalian atau cara pikir kalian, cara pandang kalian yang buat kalian tuh seperti hidup dalam kelelahan, atau istilahnya tidak punya pemikiran yang lebih positif lagi, sehingga semangat kalian tuh seperti turun karena merasa diri kalian tuh begini-begini aja kok hidupnya ya. Nah, jangan sampai seperti itu ya teman-teman. Jadi intinya kalian lepaskan segala beban pikiran, lepaskan segala permasalahan, ditunda dulu, jangan dijadikan beban pikiran terus. Intinya biar kalian itu lebih punya fokus untuk meraih masa depan kalian dengan planning atau pemikiran yang lebih tercerahkan. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ini versi kedua. Sepertinya banyak dari kalian juga yang udah mempunyai kehidupan yang mapan. Mungkin ekonominya semakin stabil, kehidupannya semakin membaik, bahkan ada dari kalian ini yang mempunyai kedudukan cukup tinggi ya. Dalam arti mungkin punya kewenangan tertentu, dan ini sebenarnya sesuatu yang kalian harus syukuri, tetapi sesuatu yang memang tanggung jawab yang besar. Karena di sini ada planning yang harus kalian lakukan untuk pengembangan usaha, pengembangan karir, pengembangan instansi tempat kalian bekerja ya, atau apapun itu, atau bahkan perusahaan kalian. Karena di sini tanggung jawabnya besar banget. Apapun yang kalian lakukan ini seperti berdampak besar untuk ke mana-mana ya, bisa ke atas, ke bawah, atau kemajuan usaha atau kemajuan pekerjaan kalian, bisa juga kemajuan perusahaan. Jadi intinya kalian ini jangan terlalu mudah untuk mengambil keputusan yang kira-kira akan menghambat istilahnya kemajuan dalam usaha, pekerjaan, karir kalian ya. Karena di sini persaingan sangat ketat teman-teman. Kalau kalian salah-salah mengambil keputusan, kalian akan tertindas atau akan mundur beberapa langkah ke belakang, sehingga mungkin itu mengakibatkan kerugian secara finansial ataupun secara kepercayaan ya, seperti itu. Dan kalian juga harus adil kepada siapapun yang ranahnya ada di bawah kalian, mungkin anak buah kalian atau di divisi-divisi tertentu yang memang istilahnya masih mungkin maksudnya bawahan kalian ya, atau orang-orang yang memang ada tanggung jawab ada yang memang mungkin kalian tuh punya anak buah atau apapun itu teman-teman. Jadi intinya kalian harus benar-benar bisa menguasai pekerjaan kalian atau usaha kalian atau dunia kalian yang memang saat ini kalian kerjakan, karena ini sangat berdampak besar sekali untuk kemajuan usaha dan masa depan ya, seperti itu. Entah untuk kalian sendiri, karir kalian, ataupun untuk perusahaan, seperti itu teman-teman. Tetapi di sini banyak juga dari kalian yang udah bisa memilah dan memilih mana yang kira-kira akan bisa dilakukan dan itu akan membawakan kebaikan. Karena kalau tidak seperti itu, kalian akan benar-benar istilahnya mudah sekali rentan dengan kerugian, ataupun istilahnya kepercayaan yang diberikan kepada kalian mudah sekali untuk dipindahkan kepada orang lain. Jadi intinya benar-benar harus kerja keras, totalitas, dan punya pemikiran yang lebih cerah dan lebih cemerlang. Otomatis ini butuh sekali untuk kalian tuh lebih tenang, lebih terus belajar, lebih terus istilahnya mungkin meningkatkan kemampuan kalian entah dengan kursus atau apapun itu ya teman-teman, seperti itu. Jadi kalian di versi yang mana silahkan sesuaikan saja. Dan bagi kalian zodiak Libra ini sepertinya akan ada dari kalian ini yang akan pergi jauh atau pindahan ke suatu tempat atau ke suatu daerah, bisa juga keluar negeri, bisa juga keluar kota, tapi bisa juga memang pindah posisi jabatan ya, ada promosi. Ini ada perpindahan sih teman-teman. Keuangan zodiak Libra di tanggal 15 Juli sampai akhir Juli 2022. Di sini kalian ini seperti akan mendapatkan banyak keberuntungan yang akan datang kepadamu. Ini berhubungan dengan finansial,
berhubungan dengan pekerjaan yang memang kalian lakukan atau kalian istilahnya upayakan, bisa juga ini berhubungan dengan usaha atau kepercayaan, bisa juga berhubungan dengan pemerintahan. Ini bisa juga berhubungan dengan kesehatan, bisa juga berhubungan dengan hukum. Banyak sekali dari kalian ini yang akan mendapatkan bantuan dari orang-orang yang memang punya kekuasaan tertentu untuk menyelesaikan segala permasalahan kalian yang berhubungan dengan utang piutang, yang berhubungan dengan pinjaman modal, yang berhubungan dengan masalah hukum, juga yang berhubungan dengan istilahnya pekerjaan perkantoran ya atau perusahaan tertentu. Tapi memang di sini kalian butuh sekali istilahnya seperti arahan atau pencerahan dalam hal apapun, karena di sini kalau kalian salah mengambil keputusan atau salah percaya kepada siapapun, justru akan menuai kerugian. Jadi ketika kalian istilahnya ingin mengambil keputusan apapun atau ingin menentukan istilah langkah kalian itu arahnya kemana, itu harus benar-benar diperhitungkan, karena ini kerugian antara kerugian dan keuntungan itu sangat tipis bedanya ya teman-teman. Jadi sekali langkah kalian salah itu membuahkan kerugian. Intinya banyak di sini dari kalian ini yang akan dikasih kepercayaan, entah oleh bos kalian, entah oleh teman, sahabat, atau teman apa rekan kerja, atau mungkin pinjaman bank atau apapun itu ya teman-teman. Tapi memang di sini kalian harus punya planning, kira-kira ini akan diarahkan kemana, kalau untuk modal-modal apa yang memang benar-benar udah kalian kuasai dan bisa melihat istilahnya jangkauan kedepannya itu kira-kira maju atau mundur. Jadi benar-benar perhitungannya harus kuat banget. Ini rentan sekali dengan kerugian, karena saya melihatnya memang ada keberuntungan yang besar, banyak rezeki, atau mungkin kalian seperti memegang dunia kalian sendiri karena mungkin udah menguasai banget ya apapun yang kalian kuasai, apapun skill kalian udah menguasai banget. Tetapi tetap harus fokus banget dengan apapun yang kalian kerjakan, karena kalau salah sedikit saja kerugian itu sangat menunggu kalian, entah ranahnya besar ataupun kecil, tetapi ini sangat merugikan, entah berhubungan dengan keuangan, kedudukan, kepercayaan, bahkan yang berhubungan dengan hukum ya teman-teman. Jadi intinya walaupun di sini kelihatannya bagus, tapi sedikit tipis sekali dengan kerugian kalau kalian tidak hati-hati. Jadi tingkatkan fokus kalian, kira-kira apa yang harus kalian lakukan yang pas buat kalian, dan kira-kira apa yang memang istilahnya benar-benar bisa berkembang ke depannya dan rentan dengan kerugian. Seperti itu ya. Dan di sini banyak dari kalian yang udah sukses dalam hal apapun, entah pekerjaan, usaha, atau menyelesaikan permasalahan. Jadi seperti tenang untuk menikmati hidup ya, menikmati kenyamanan, mungkin pikiran kalian lebih tenang, lebih fresh ya, karena segala beban permasalahan udah mulai terselesaikan, bahkan ada udah yang terselesaikan. Tetapi ada juga yang merasa kenyamanan, mungkin punya kedudukan yang baik, finansialnya bagus ya. Jadi intinya kalian tuh merasa ada kelegaan dalam menjalani kehidupan, tetapi memang tetap harus fokus dan bekerja keras. Kalau kalian udah ada di posisi yang teratas, yang memang bisa membantu orang, silahkan bantu orang-orang yang tidak seberuntung kalian, karena ini akan membawakan karma baik yang sangat luar biasa untuk kemakmuran rezeki kalian ke depannya, entah dalam bidang usaha, pekerjaan, atau bisnis apapun ya teman-teman. Dan di sini kalian tuh seperti akan datangi seseorang yang meminta bantuan. Ini bantuan ini bisa berhubungan dengan keuangan, pekerjaan, atau kemampuan kalian. Jadi ini orang ini sangat membutuhkan bantuan, tapi tetap kalian harus hati-hati. Kalau kira-kira bisa merugikan kalian, dipertimbangkan ya, seperti itu. Tapi kalau kira-kira kalian bisa bantu dan itu tidak merugikan kalian, itu harus juga dipertimbangkan. Jadi intinya benar-benar harus jeli ya dalam hal apapun untuk mengambil keputusan dan langkah-langkah apapun. Begitu teman-teman ya. Dan sepertinya bagi kalian yang memang di bidang marketing, ada beberapa yang kalian tawarkan akan closing. Walaupun memang di sini saya melihat ada di awal Agustus, tapi ada juga di akhir Juli. Seperti itu ya. Ada hal yang memang akan terselesaikan dengan sangat baik. Walaupun memang ini agak randat atau agak lama penyelesaiannya, tapi akhirnya terselesaikan juga.
Bagi teman-teman yang mau personal reading, konsultasi, pembacaan garis tangan ya, silahkan hubungi saya via WhatsApp. Garis tangan itu seperti menjabarkan garis besar kehidupan kalian, dan itu biayanya sekitar 100.000. Kehidupan asmara zodiak Libra 15 sampai 31 Juli 2022. Kita ngebahas yang berpasangan dulu. Sepertinya banyak sekali dari kalian ini yang akan mendapatkan tawaran. Ini bisa tawaran kerjasama, bisa tawaran pekerjaan, bisa juga ada rezeki yang memang datang kepada kalian, tetapi kalian harus tetap bermusyawarah dengan keluarga, dengan pasangan, dengan keluarga besar kalau harus dilibatkan ya. Karena sepertinya ada beberapa hal yang memang cukup besar, mungkin perpindahan, mungkin pekerjaan, mungkin misalnya memutuskan untuk pergi ke luar negeri, mungkin seperti itu. Tapi benar-benar harus dimusyawarahkan dengan keluarga untuk mencapai kesepakatan bareng, biar semuanya itu jadi lebih ringan, lebih enak ya menjalaninya. Jadi intinya nggak ada hal-hal yang memang ujung-ujungnya nanti ada pertengkaran atau perselisihan. Jadi intinya akan ada kemudahan, ada rezeki, tapi kalian juga harus hati-hati. Kira-kira ini cocok nggak dengan kalian? Kalau kira-kira nggak cocok, kalian cari yang cocok, karena ini lebih lebih ke penawaran yang memang lebih dari satu, seperti itu ya. Dan kalian juga harus teliti dan hati-hati, dan tetap istilahnya meminta pendapat pasangan kalian atau keluarga besar kalau memang dibutuhkan. Begitu teman-teman ya. Ini memang keberuntungan yang akan menuai rezeki, bukan cuma untuk beberapa minggu ini, tapi untuk jangka panjang sepertinya. Tetapi ada juga dari kalian ini yang akan memulai hidup baru, misalnya pergi ke luar negeri, keluar kota, memulai usaha baru, atau mungkin ada perbaikan hubungan yang mungkin selama ini ada pertengkaran, ada perselisihan, jadi seperti ada eh, perbaikan ya, ada pembicaraan dari hati ke hati yang membuat hubungan itu semakin harmonis. Bisa juga seperti itu ya teman-teman. Atau ada kebahagiaan yang berhubungan dengan anak misalnya. Kita ngebahas yang single. Yang single ini seperti semakin dewasa, semakin tenang ya, semakin spiritual, semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, memperbaiki ibadah kalian, dan kalian juga semakin istilahnya bisa memilah dan memilih kira-kira yang terbaik yang harus dilakukan itu apa, dan termasuk pasangan juga yang terbaik untuk kalian itu yang seperti apa. Walaupun memang jodoh itu di tangan Tuhan ya, kita nggak pernah tahu jodoh kita siapa, tetapi seenggaknya kalian ini udah mulai bisa melihat kira-kira pasangan yang bisa dijadikan eh, pasangan yang baik atau yang tidak. Karena mungkin selama ini ada beberapa dari kalian ini yang mengalami punya hubungan yang toksik ya, misal dimanfaatkan, dimanipulasi, istilahnya dibohongi atau ditinggalkan. Tetapi ini seperti udah mulai mengerti atau paham kira-kira pasangan yang seperti apa yang kalian inginkan, jadi udah mulai selektif. Nah, di sini sepertinya banyak dari kalian ini yang akan mempunyai hubungan baru dengan seseorang. Ini bisa orang lama, bisa juga orang baru yang akan datang kepada kalian. Tapi ini ada yang udah datang, ada juga yang belum datang, tapi sebentar lagi ya akan datang, seperti itu. Dan sepertinya akan seperti menawarkan komitmen atau mengajak berkomitmen kepada kalian, seperti itu ya. Dan ini mungkin ada versi-versi yang udah versi terbaik. Kalau kalian mungkin punya, mungkin misalnya orang lama ya, mungkin dia udah menjadi orang yang lebih baik lagi, lebih dewasa, karena mungkin proses kehidupan yang dialami selama kalian berpisah, mungkin seperti itu teman-teman ya. Tetapi kalian ini seperti udah mulai tenang menghadapi apapun, entah menghadapi pasangan, permasalahan, bahkan masalah keuangan ataupun pekerjaan, sehingga banyak hal yang bisa terselesaikan walaupun pelan tapi pasti, dengan istilah ketenangan. Walaupun kan ada masalah tertentu, tapi kalian bisa menghadapinya dengan tenang. Begitu teman-teman ya kurang lebihnya. Atau kalian ini seperti udah bisa istilahnya memberikan pencerahan kepada orang lain,
karena mungkin kalian ini punya banyak pengalaman hidup yang pernah kalian alami, sehingga kalian tuh bisa istilahnya membagikan pengalaman kalian sehingga bermanfaat buat orang lain yang memang ada di posisi saat ini ya, seperti yang pernah kalian alami. Begitu ya teman-teman. Kita ngebahas single parent laki-laki dan perempuan, ini sepertinya akan ada perubahan besar dalam hidup kalian yang berhubungan dengan asmara. Ada awal baru yang akan kalian mulai ya, seperti itu. Misalnya kalian akan dilamar orang, atau akan melamar orang. Karena di sini seperti akan memutuskan untuk berkomitmen atau memulai hubungan baru, memulai hidup baru, atau pindah ke tempat yang baru atau pekerjaan baru. Jadi sesuaikan saja ya teman-teman, ini bisa memang akan menikah atau akan punya gebetan, atau kalian mungkin udah lama kenal tapi belum ada komitmen, memutuskan untuk berkomitmen ya, seperti itu. Jadi sesuatu awal yang memang akan dimulai dan mengakhiri sesuatu yang memang udah toksik, mungkin hal-hal kesedihan atau hal-hal apapun yang selama ini membebani kehidupan kalian. Mungkin kalian ini selama ini mengharapkan jodoh yang terbaik, dan pada akhirnya ada jodoh yang memang ditetapkan oleh Tuhan untuk kalian. Wah, dari kesabaran kalian ya teman-teman, seperti itu. Jadi sesuaikan saja dengan apa yang kalian alami saat ini. Ada perubahan-perubahan baik yang datang kepadamu. Ini kalau bukan tentang cinta, seperti perubahan kehidupan, perpindahan tempat, misalnya mau ke luar negeri, atau ada pekerjaan baru, bisa juga ada promosi jabatan, pindah ke tempat baru dengan posisi yang lebih baik dan baru, seperti itu ya teman-teman. Jadi terima kasih selalu mendukung channel aku, dan kalau kalian suka dengan video ini, tolong di like, di subscribe, di komen untuk mendukung channel aku ya. Dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.